Assalamualaikum kawan-kawan petani Indonesia Maju. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah cara atau tip bagaimana budidaya terong berhasil dengan buah yang sangat banyak. Kemudian minim perawatan, rendah pembiayaan seperti itu. Tapi hasilnya luar biasa. Ini adalah contohnya terong saya. Ini satu batang segini, buahnya bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini sangat banyak. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti akan saya kasih tahu. Nah, ini ada terong saya juga masih muda, kemudian yang lain juga banyak. Nah, cara untuk membuat terong berbuah banyak, kawan-kawan, ini adalah jenis terong pokak, terong yang buahnya bulat, terong tapoka, orang bilang terong pokak. Nah, ini nanti kita sambung dengan terong yang akan kita budidaya. Nah, nanti hasilnya akan luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena jenis terong ini adalah jenis terong lokal yang sangat adaptif, saudara. Jadi ini kalau ditanam kondisi tanah kering tanpa pupuk pun dia akan subur seperti ini. Nah, ini coba diperhatikan terong pokak yang tumbuh dengan subur. Ini memang saya biarkan, tidak saya sambung karena ini nanti menjadi sumber bibit yang akan saya budidaya. Nah, baik, bagaimana cara menyambungnya nanti kita praktekkan bersama. Baik, yang pertama kita siapkan bahannya. Satu, ini adalah tunas entres, tunas pucukan itu dari terong ungu, dari terong yang akan kita budidaya. Nah, ini karena panjang sebenarnya bisa dibagi per mata. Jadi satu mata kita sambungkan ke batang terong pokaknya. Nah, ini bisa 1, 2, tapi kalau terlalu pendek nanti repot akan menyambungnya. Jadi ini bisa jadi 1, 2, 3, bisa jadi 3 sambungan. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan jiletnya saja, jilet untuk memotong. Kemudian ini ada plastik es yang biasa dibuat es. Nah, itu untuk dibuat sungkupnya. Kemudian kita buat ikatnya dari tali es ini juga kita potong kecil-kecil sekitar segini ya, ini sekitar 1 cm kali. Kemudian nanti dibuat. Nah, pemirsa, baik kita sambung, kita potong. Nah, kalau sudah kita potong begini, ada beberapa model, tapi saya lebih suka saya sayat samping, jadi tidak belah tengah. Belah tengah bisa juga, jadi ini dibelah begini, tetapi yang lebih mudah kalau menurut saya ini dibelah pinggir saja, nanti jadi potongnya pinggir. Nah, ini seperti ini, kemudian yang ujung potong balik lancip, jadi tidak di posisi tidak di tengah, tetapi di tengah pun bisa juga seperti itu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita sayat begitu, kemudian seperti ini. Nah, ini kita masukkan begini, set, ditekan sedikit, sudah. Nah, jadi ikatan seperti itu. Lantas kita ikat. Nah, ini plastiknya tadi kita bikin agak kencengan, agak molor gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita ikatkan saja. Ikat biasa saja, tidak kencang, tidak masalah, yang penting rapat gitu ya. Nah, seperti itu.
Ya, ini masih ikat tali saja, dimasukkan. Cukup seperti itu. Kita coba lihat secara dekat. Nah, ini seperti ini saja. Ini udah cukup bagus. Nah, kemudian kita bungkus dengan plastik. Ini adalah plastik es. Ini yang biasa saya pakai ya. Nah, kita bungkus begini. Nah, ini biasanya cukup. Nah, ini hasilnya kawan-kawan. Jadi sudah kita ikat, kita bungkus. Nah, ini kawan-kawan, ini hasil sambungan sekitar umur 2 minggu. Nah, ini model yang saya bikin. Jadi belahnya belah samping. Nah, seperti itu. Nah, ini juga seperti itu. Hasilnya seperti itu. Nah, ini sambungan juga yang sudah agak dewasa juga. Nah, ini juga sudah agak besar. Kalau kita lihat sambungannya ini di sini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama. Ini juga seperti itu kawan-kawan. Nah, terus kita lihat yang sudah besar. Nah, ini yang tadi ya sudah menghasilkan buahnya banyak sekali. Ini tanpa pupuk pemirsa. Nah, itu ada macam-macam. Nah, ini juga, ini belum lama, daunnya lebar-lebar pemirsa. Seperti itu. Nah, ini hasilnya yang cukup, hasilnya banyak juga, udah siap dimakan. Kemarin ini juga sudah mulai dipetik ini. Jadi ini saya potong untuk disambung tempat lain. Nah, ini daunnya Masya Allah lebar banget, besar sekali, gemuk. Nah, itu jadi tiap tangga juga ada buahnya. Seperti itu. Nah, ini yang lebih besar sekali kawan-kawan. Jadi ini ada, kemarin buahnya sudah kita makan. Itu buahnya, jadi banyak sekali buahnya. Dan catatannya ini tanpa pupuk, dan pohonnya bisa setinggi saya ini, seperti itu. Inilah kehebatannya kalau kita terong kita sambung dengan terong poka. Nah, ini kebun saya sudah mulai saya sambung semua. Yang itu terong bulat, ada terong yang bulat putih juga saya sambung. Nah, ini juga terongnya udah besar, tinggi, buahnya bisa dilihat. Hasilnya banyak sekali buahnya. Itu ini dari satu tanaman, satu pohon. Kemudian ini juga ternyata buahnya banyak sekali ya, seperti itu. Yang kecil-kecil juga banyak. Nah, ini semua kawan-kawan ini tanpa pupuk ya, ini secara alami. Untuk jenis yang tidak disambung, ini secara alami dari bijinya, ternyata buahnya kecil dan tidak banyak. Ini bisa dibandingkan, ini cuma satu, sedangkan yang lain yang tadi kita sambung-sambung itu buahnya sangat banyak. Nah, artinya apa kawan-kawan? Potensi untuk dikembangkan dengan sistem sambung sangat besar. Nah, ini yang model tanpa sambungan. Nah, seperti itu. Ini alami dari dari bibit asli. Hasilnya ya bisa diperhatikan, hanya satu buah gitu ya. Kalau yang lain dengan umur yang relatif sama. Baik kawan-kawan, jadi saya bisa coba sedikit mengambil kesimpulan untuk budidaya terong. Nanti kalau mau skala besar dengan hasil yang cukup banyak, hasil yang sangat menjanjikan, maka teknik yang dipakai harusnya dalam pembuatan bibit adalah teknik sambung dengan jenis terong lokal. Nah, ini kemarin sudah saya panen. Nah, jadi kalau ini pakai skala industri secara perusahaan dengan metode disambung, saya kira keuntungan kawan-kawan petani Indonesia akan melimpah.
Ini hanya di lantai biasa, tidak pakai perlakuan pupuk dan sebagainya. Kenapa? Karena jenis terong pokak itu sangat adaptif dimanapun tempat, dengan tumbuh dengan subur seperti itu. Nah, artinya kalau itu ditanam skala besar dengan pupuk yang minimal ataupun pengeluaran sedikit, nah itu nanti akan memberikan hasil yang banyak, relatif banyak. Nah, kalau ini jenis terong bulat putih, nah ini belum berbuah, nanti kita tunggu hasil panennya. Demikian kawan-kawan petani Indonesia yang berjaya, saya kira tips atau cara untuk memperoleh hasil yang banyak dari tanaman terong dengan biaya minimal. Nah, terima kasih atas atensinya. Silahkan di subscribe untuk mendapatkan perkembangan tips-tips yang lain dalam kerangka pertanian Indonesia yang mandiri dan berjaya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.